lahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Qur'an kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri. Kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir, dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Seperti yang kalian dengar di awal teman-teman sekalian, itu adalah Ustadz YouTube PI. YouTube PI yang terlalu bangga katanya tidak pernah dirubah kitab sucinya, yaitu Al-Quran, yang mulai dari surat Al-Fatihah sampai Anas, ya, surat Anas kata dia. Nah, teman saya benarkan bahwa Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Nanti kita dengar sendiri dari seorang profesor daripada dosen teologi sekolah tinggi Al-Quran, ya, sekolah tinggi agama Islam. Nanti kita dengarkan penjelasannya bahwa Al-Quran dari bahasa aslinya saja itu sudah direvisi gitu ya. Nah, kenapa Ustadz YouTube membahas itu bahwa Alkitab tidak punya teks aslinya atau manuskripnya, dan juga Alkitab tidak lagi punya naskah-naskah asli kata dia, ya. Jadi Al-Quranlah yang paling lengkap dan masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, videonya, nah ini judulnya, itu sudah ditonton 100.000 lebih teman-teman sekalian. Bayangkan ya. Jadi dia membahas karena dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menerbitkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua, ya. Jadi ada yang pertama yang kita miliki saat ini, lalu ada yang kedua. Tentu teman-teman sekalian ada banyak sekali yang diganti karena sebenarnya terjemahan tersebut bahasa Indonesianya sudah berubah, ya, sudah berubah, maka tentu saja tidak mudah dipahami oleh generasi di abad ke-21 ini, ya. Jadi ada beberapa hal seperti kata ganjar, kemudian kata daripada, jadi sekarang dipakai dari gitu. Kemudian menghamiri, ya, nggak ada di Alkitab tuh menghamiri seluruh adona gitu ya. Ya dipakai sekarang kata mengembangkan gitu ya. Satu ragi bisa mengembangkan gitu. Jadi tidak menghamiri seluruh adonan gitu. Jadi ada beberapa hal yang direvisi oleh LAI, ya. Dan teman-teman sekalian, karena ada revisi tersebutlah sehingga dari polemikus muslim menyerang kekristenan. Nah, itulah artinya Alkitab sudah dipalsukan. Celakalah mereka yang menulis Alkitab dengan tulisan tangan mereka. Teman-teman sekalian, Ustadz YouTube lupa bahwasanya Alkitab lebih lengkap manuskripnya. Ingat teman-teman sekalian, Alkitab Kristen yang berbahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang kita katakan sebagai bahasa aslinya, kitab sesungguhnya gitu ya, tidak pernah berubah, ya, tidak pernah berubah. Yang berubah adalah terjemahan. Karena tujuan terjemahan adalah
untuk mempermudah para pembaca mengerti dan dapat memahaminya dan melakukannya, gitu ya. Jadi itu yang paling terpenting tujuan daripada terjemahan. Nah, jadi kalau tidak disesuaikan dengan masa kini, maka anak-anak generasi sekarang tidak gampang memahami bahasa-bahasa Indonesia yang zaman dulu kala, gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya Alkitab terus direvisi, terus mengalami revisi menyesuaikan abad dan juga generasi, ya. Seperti sekarang di tahun 2023 generasinya sudah pasti berbeda, sehingga diputuskanlah oleh Lembaga Alkitab Indonesia bukan hanya saja dari Kristen tetapi juga daripada Katolik itu melakukan yang namanya mufakat untuk merevisi terjemahan ya dari segi bahasa Indonesia yang sekarang. Ya, nah, teman-teman sekalian, untuk menjawab Ustaz Yusuf mengenai Al-Qur'annya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya tidak perlu memberikan jawabannya, tapi cukup kita menonton penjelasan dari Profesor Islam sendiri, yang tentu saja bukan kaleng-kaleng, yang mengatakan bahwa teks asli Al-Quran saja itu sudah direvisi. Al-Quran yang sekarang ya tentu saja hasil daripada revisi, gitu ya. Jadi jangan hanya melihat selumbar di mata orang-orang Kristen, di kitab orang Kristen, tapi balok di kitab Anda juga. Anda melupakan dan Anda tidak melihat. Nah, oleh karenanya supaya mata Anda melihat dan mendengar, telinga Anda mendengar, langsung saja untuk kita cek video berikut ini. Yang kedua, adalah karena umat Muslim mengira bahwa kitab suci mereka tidak pernah berubah sejak zaman Muhammad. Padahal, Al-Quran yang dianggap asli, yang berbahasa Arab, juga berkali-kali mengalami perubahan sepanjang sejarah. Hanya saja umat Muslim tidak tahu dan tetap percaya buta bahwa kitab sucinya tidak pernah berubah. Al-Quran berbahasa Arab yang dianggap asli dan dihafalkan oleh umat Muslim di Indonesia saat ini adalah Al-Quran versi Hafs yang terakhir diedit pada tahun 1924 di Kairo. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasam Utsmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai artinya Rasam Utsmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya,
apa namanya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya, sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Nah, jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak, bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Jadi, apa yang disampaikan Ustadz Yusuf di awal, sekarang terjawab di video ini tadi. Bahwasanya Al-Quran itu tidak dijaga dengan utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dia keluar-keluar. Tapi juga mengalami revisi dan ditulis oleh tangan manusia. Karena Alkitab maupun Al-Quran, ya, itu mengalami yang namanya revisi, ya, sehingga Ustadz Yusuf sangat tidak etis ketika Anda menjadikan bahan konten dan Anda mengolok-olok tentang iman kekristenan dan kitab suci Kristen yang sudah direvisi. Bahkan bukan baru pertama kali, ya, dari zaman dulu kala Alkitab itu terjemahannya selalu mengalami yang namanya revisi, menyesuaikan gaya bahasa dan makna bahasa saat ini. Baik penggunaan kata koma, kata titik, tanda kutip, titik dua, titik koma, dan macam-macam tanda bacanya. Jadi sudah mengalami bahasa, bukan Kristen mengubah bahasa Indonesia ya, tapi bahasa yang berkembanglah yang ubah maknanya sehingga Alkitab menyesuaikan dengan itu. Jadi no problem. Tetapi ingat, manuskrip Alkitab itu masih lengkap. Kita punya manuskrip teman-teman sekalian, ada 5.366 manuskrip. Sedangkan Al-Quran itu hanya sekitar 7 manuskrip saja. Ya, jadi Anda jangan bangga lah Ustaz Yusuf ya tentang kitab suci Anda yang katamu dijaga gitu loh ya keutuhannya. Padahal udah mengalami revisi juga. Bukan saya ngomong, tapi orang Islam sendiri, seorang profesor, dosen sekolah teologi Islam. Oke, teman-teman sekalian, mari ya sebarkan video ini supaya teman-teman bisa memberikan sebuah perbandingan ketika ada olok-olok dan ejekan seperti Ustadz Yusuf PI ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.